Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak solihah. Pripun pawartonipun? Rahayu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Hari ini kita akan belajar tentang Islam mengajarkan kesucian. Jadi hari ini temanya adalah tentang bersuci. Siapa yang pagi ini sebelum belajar sudah mandi? Coba dilihat kukunya, siapa yang kukunya panjang-panjang? Wah, di situ terdapat banyak kuman ya. Kalau kukunya panjang-panjang segera dipotong. Yang belum mandi jangan lupa habis ini mandi nggih, agar badan kita sehat dan juga segar. Langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu sehingga ilmu yang kita dapatkan agar bermanfaat. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita sudah lama tidak belajar di sekolahan. Siapa yang masih ingat doanya sebelum belajar? Jangan lupa sebelum belajar selalu membaca doa nggih, agar masih ingat. Baik, langsung saja. Kita itu sering mendengar pepatah tentang bersih pangkal sehat, betul tidak? Nah, apa sih Ustazah artinya bersih pangkal sehat? Yaitu menjaga kebersihan itu menjadikan kita sehat. Ketika kita bersih tubuh kita, lingkungan kita akan sehat. Ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus sering-sering cuci tangan, selalu rajin mandi, ganti pakaian, menjaga jarak, ya, agar tidak terkena virus, tidak terkena kuman, dan badan kita bisa sehat. Karena sehat itu mahal sekali, jadi kita harus selalu menjaga kebersihan. Nah, anak-anak pasti setiap hari sebelum sholat pasti wudhu nggih. Anak-anak tahu nggak? Wudhu itu untuk apa kita wudhu? Untuk menghilangkan hadas kecil. Anak-anak tahu tidak hadas kecil itu apa? Yaitu hadas yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang, seperti kentut, buang air kecil, buang air besar, dan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, seperti lawan jenis yang bukan adik kandung, yang bukan ayah, seperti teman di sekolahan, itu akan membatalkan wudhu nggih. Jadi anak-anak harus hati-hati kalau sudah punya wudhu, jangan bermain dulu langsung sholat, atau jangan dekat-dekat sama teman laki-lakinya nggih. Nanti kalau tidak sengaja kesenggol, anak-anak harus wudhu lagi. Ketika anak-anak sudah membuang air besar, sudah membuang air kecil, ketika mau sholat anak-anak harus wudhu. Bedanya wudhu sama najis itu apa? Ada yang tahu apa tidak? Kalau najis itu sesuatu yang terlihat, nggih. Misalkan seperti anak-anak buang air kecil. Nah, air kecil yang keluar itu najis nggih, yang namanya dinamakan najis. Air kencingnya itu najis. Dan anak-anak yang mengeluarkan air kencing itu dalam keadaan hadas, karena alat kelaminnya yang digunakan habis mengeluarkan pipis itu belum dibersihkan. Jadi anak-anak itu dalam keadaan hadas nggih. Di sini sudah paham?
Nah, jangan lupa nggih, pokoknya diingat-ingat kalau hadas kecil itu cara mensucikannya dengan wudu, nggih. Pokoknya kalau misalkan ada pertanyaan, ketika Amira kentut, maka sebelum sholat Amira harus wudu atau mandi? Wudu, karena kentut merupakan hadas kecil. Baik, selanjutnya bagaimana sih tata caranya wudhu? Pasti anak-anak sudah hafal nggih tata caranya wudhu, kan setiap hari anak-anak sholat. Yang pertama ada niat. Nah, anak-anak ini usahakan niatnya di dalam hati nggih. Jangan di dalam kamar mandi terus nawaitul wudhu di dalam hati saja. Nawaitul wudhu di dalam hati nggih. Terus kemudian membasuh muka, ingat membasuh, nggih, mboten mengusap, karena membasuh dengan mengusap itu berbeda. Kalau membasuh itu airnya itu harus netes ngoten nggih, harus mengalir dia. Misalkan anak-anak harus membawa air, ditaruh di tangannya, terus habis itu baru dikasihkan di muka. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, ini membasuh juga airnya harus mengalir, nggih. Kemudian yang keempat ada mengusap sebagian kepala. Nah, kalau mengusap ini airnya tidak perlu mengalir, nggih. Tidak perlu airnya sampai netes. Tangannya anak-anak cukup dibasahin terus diusapkan saja. Itu perbedaan mengusap dan membasuh, nggih. Kemudian yang kelima ada membasuh kedua kaki hingga mata kaki, nggih, disiram kakinya itu sampai mata kaki. Dan membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki itu kita lakukan dengan 3 kali, nggih, diulangin sebanyak 3 kali. Kenapa Ustazah? Karena dulu Nabi kalau wudhu itu diulangin sebanyak 3 kali. Kalau tidak sebanyak 3 kali Ustazah, tidak apa-apa. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita mengulanginya selama 3 kali, karena kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, sunnahnya Nabi niku, karena nanti kita dapat pahala, nggih. Kemudian niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki itu harus kita lakukan secara berturut-turut, berurutan, nggih. Nah, kalau dibasuh 3 kali itu secara berturut-turut. Kalau selain dibasuh 3 kali secara berturut-turut, anak-anak juga harus melakukan step-step ini secara berurutan. Jadi mboten habis niat terus langsung membasuh kedua tangan. Oh, tidak boleh, itu harus diulang lagi. Habis niat itu harus membasuh muka dulu baru kedua tangan. Tidak boleh, tidak urutan, harus urutan. Ini sudah Ustazah urutkan, nggih. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah mengambil buku tulis dan alat tulis? Setelah ini Ustazah Vivi akan memberikan materi yang tidak ada di slide ini. Jadi anak-anak harus mencatat, nggih. Nah, disiapkan alat tulis dan buku tulisnya. Nah, kemudian ketika anak wudhu itu juga harus menggunakan air yang suci, nggih. Air yang suci, bukan hanya bersih saja, tapi dia juga suci dan mensucikan. Apa sih Ustazah air suci mensucikan itu? Yaitu air yang bisa digunakan untuk wudhu, misalkan air hujan yang langsung dari langit, nggih. Kemudian bukan yang dari paralon. Kemudian ada air sumur itu, kemudian air laut gitu, nggih. Karena kalau hanya air yang suci itu air kelapa, itu airnya suci kan, dia tidak terkena najis. Tapi apakah dia bisa untuk berwudu? Tidak bisa, karena dia tidak mensucikan, nggih. Diingat-ingat, kalau air kelapa, air kopi, air teh itu suci mereka, tapi tidak bisa untuk wudu, tidak bisa untuk mensucikan. Yang bisa untuk mensucikan apa aja Ustazah? Air sumber, air sumur, silakan dicatat, nggih. Kemudian air hujan, air laut, nah itu bisa, nggih. Tapi kalau air kopi, air kelapa, air susu itu tidak bisa, nggih.
Baik. Selanjutnya, niatnya wudhu pasti anak-anak sudah hafal nggih. Jangan lupa tadi niat itu harus di dalam hati. Kalau sudah hafal nggih. Bagaimana bunyi niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Nawaitu, saya niat, wudu'a, wudu li raf'il hadasi, untuk menghilangkan hadas, asghari, yang kecil, fardhal lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian kalau setelah wudhu anak-anak jangan lupa juga membaca doa nggih. Nah, apakah anak-anak sudah hafal doanya? Berikut adalah doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ini harokatnya ibadika nggih, bukan ibadaka. Silakan anak-anak buka di buku paket halaman 57 itu ada. Jadi, kenapa kita setelah wudhu berdoa? Karena doa itu kan memohon dan meminta sesuatu kepada Allah. Dan arti dari doa ini itu Allahumma ij'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawabina, orang yang ahli taubat, waj'alni minal mutatahhirina, dan jadikanlah aku orang yang suci, waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikan aku orang-orang yang soleh, hambamu yang soleh. Seperti niku nggih. Nah, semoga kalau anak-anak berdoa gitu, semoga anak-anak selalu menjadi anak yang soleh dan solihah. Selanjutnya, bagaimana Ustazah kalau tidak ada air? Nah, kalau tidak ada silakan dicatat nggih. Kalau kita tidak menemukan air, sejauh mata kita memandang tidak ada air, dicari kemana-mana tidak ada air, pakai motor sedesa itu tidak ada air, bahkan sekota itu tidak ada air, maka anak-anak bisa wudhu dengan bersuci dengan tayamum. Nah, tayamum itu penggantinya wudhu untuk mensucikan hadas kecil dengan menggunakan debu. Debu yang bagaimana Ustazah? Debu yang menempel di dalam rumah, di kendaraan, seperti ini nggih. Jadi debunya itu tidak terkena najis. Misalkan anak-anak debunya itu biasanya ada di tembok atau di perabotan rumah, itu seperti itu okay. Karena Islam itu sangat memudahkan ketika tidak menemukan air yang memang gersang okay, daerahnya, baru anak-anak boleh untuk tayamum. Tapi kalau anak-anak malas ke kamar mandi terus di dalam kamar tayamum ya tidak boleh, kan masih ada air di rumah okay. Nah, jangan lupa untuk tayamum kalau tidak ada air. Bagaimana sih Ustazah tata caranya tayamum? Yang pertama anak-anak membaca basmalah dan niat. Kemudian anak-anak tepuk perlahan kedua telapak tangan yang ada debunya itu. Jadi kedua tangan kanan kiri dan kanan itu ditempelkan ke tempat atau perabot atau manapun yang ada debunya. Kemudian anak-anak ini dikibaskan ya, atau ditiup juga boleh, terus diusapkan ke wajah. Jadi kalau tayamum ini tidak seperti wudhu yang banyak sekali anggotanya yang dibasuh, tetapi kalau tayamum ini yang dibasuh hanya wajah dan kedua tangan saja. Nah, setelah selesai wajahnya diusap dengan debu itu tadi, lakukan lagi tangannya ditempelkan ke tempat debu yang lain. Nah, kemudian ditiup, kemudian anak-anak usapkan ke tangan kanan dan kiri secara bergantian, mulai dari jari hingga siku, sama seperti wudhu sampai siku-siku Nah, selanjutnya
Tadi kita sudah membahas tentang hadas kecil, dan hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan wudhu. Kalau tidak ada air, hadas kecil bisa dihilangkan dengan tayamum. Kalau hadas kecil itu contohnya seperti apa? Membuang air kecil, buang air besar, kentut seperti niku nggih. Itu merupakan hadas kecil, atau tidak sengaja menyentuh laki-laki yang bukan muhrimnya. Tetapi di sini juga ada hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang bisa dihilangkan hanya dengan mandi wajib. Nah, jadi kalau hadas kecil itu kita cukup wudhu, itu sudah hilang hadasnya. Tetapi kalau hadas besar, kita menghilangkan harus dengan mandi wajib. Nah, tata cara mandi besar itu bagaimana, Ustadzah? Sebelum Ustadzah menjelaskan tata cara mandi besar ini juga harus anak-anak lakukan menggunakan air yang suci dan mensucikan, seperti ketentuan air wudhu, yaitu air sumur, air sungai, air laut seperti niku nggih, bukan air kopi, bukan air susu, bukan air teh nggih. Dan mandi wajib ini berbeda dengan mandi kita biasanya. Kalau mandi wajib ini mengharuskan kita untuk menyiram dari ujung kepala. Kan kita kalau mandi biasanya tidak setiap hari kan kita pakai sampo. Kalau mandi wajib ini harus pakai sampo dia, nggih. Nah, mandi wajib, kenapa Ustadzah kok hadas besar itu kapan? Ketika anak-anak kalau sudah usia 9 tahun ke atas, ngaten niku biasanya ketika anak-anak mengeluarkan darah tanpa ada, anak-anak tidak habis melahirkan, atau anak-anak tidak habis jatuh, tidak ada yang masuk ke dalam alat kelamin anak-anak, tiba-tiba keluar darah, itu namanya haid. Nah, ketika anak-anak haid itu anak-anak tidak perlu sholat, nggih. Nah, ketika anak-anak sudah selesai haidnya, anak-anak harus mandi wajib. Nah, agar anak-anak bisa sholat lagi, nggih. Ketika haidnya sudah selesai tapi anak-anak tidak mandi wajib, anak-anak berarti sholatnya tidak sah, nggih. Seperti itu. Mandi besar itu apa saja? Ditulis nggih, seperti nifas, haid, kemudian anak-anak yang anak laki-laki itu seperti mimpi basah, seperti itu diwajibkan untuk mandi besar. Nah, tata caranya bagaimana? Yang pertama, anak-anak membaca bismillah dan niat. Seperti yang Ustazah ajarkan tadi, waktu wudhu kan kita membaca niatnya di dalam hati. Begitu juga ketika kita mandi besar, membaca bismillah dan niatnya itu di dalam hati. Kemudian yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh. Jadi sekalian mawon ketika bismillah dan niat itu anak-anak sudah membawa gayung yang sudah ada airnya. Nah, disiram ke seluruh tubuh mulai dari ujung kepala nggih, seperti anak-anak biasanya keramas seperti itu. Langsung di dalam hati langsung bismillah dan niat. Kemudian setelah disiram seluruh tubuh, semua yang bagian-bagian yang terlipat itu harus terkena air nggih, seperti di kuku kalau kukunya panjang, terus kemudian di lipatan-lipatan leher, ketiak, lipatan perut atau lipatan kaki, tangan, itu semua harus terkena air nggih. Setelah semuanya rata, seluruh tubuh terkena air, silakan anak-anak menggosok tubuh. Nah, digosok sama sabun mandi nggih tubuhnya. Gosok semua lipatan ketiak, leher, tangan, kaki semuanya. Nah, selain itu anak-anak juga menggosok kepala. Nah, kepalanya digosok pakai sampo, digosok agar kumannya hilang, nggih. Nah, setelah menggosok tubuh itu tadi, menggosok kepala dan menggosok badan, anak-anak siram lagi badannya dengan air yang suci mensucikan secara merata. Nah, setelah itu anak-anak lebih baik setelah mandi, anak-anak keringkan badannya pakai handuk, kemudian anak-anak wudhu, okay? Itu lebih baik agar anak-anak lebih suci lagi. Setelah mandi besar, anak-anak melakukan wudhu. Apakah harus Ustazah? Tidak, tapi itu lebih baik, okay? Kan aku tidak mau sholat Ustazah habis mandi itu, iya, tapi lebih baik anak-anak juga wudhu, okay?
Baik. Apakah anak-anak sudah hafal niat mandi besar? Kalau anak perempuan, anak-anak ini yang seusia sampai niki ada yang sudah head, itu kalau mandi besar seperti itu caranya, dan niatnya adalah kan tadi membawa gayung, terus diguyurkan ke kepala di dalam hati sambil bismillahirrohmanirrohim, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhal lillahi ta'ala, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Jadi kalau anak-anak sudah hafal yang bahasa Arab, anak-anak bisa juga memilih pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, tapi lebih baiknya anak-anak menggunakan bahasa Arab, okay? Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Tadi sudah dicatat air apa saja yang suci mensucikan itu. Apa sih pengertian air suci mensucikan itu? Sudah dicatat, okay? Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.